Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 7 Februari 2024 dengan judul Raja yang akan datang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah menyuruh umatnya memperhatikan tanda-tanda kedatangannya dan bergembira sementara memandang tanda-tanda Raja mereka yang datang itu. Apabila semuanya itu mulai terjadi, katanya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ia menunjukkan pengikut-pengikutnya kepada pohon-pohon yang bertunas di musim semi dan berkata, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 21 ayat yang ke-28, 30 dan 31. Akan tetapi oleh karena roh kerendahan hati dan penyerahan di gereja telah digantikan oleh kesombongan dan formalisme, kasih kepada Kristus dan iman kepada kedatangannya telah menjadi dingin. Karena asiknya dalam keduniawian dan kepelisiran, orang yang mengaku umat Allah telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat mengenai tanda-tanda kedatangannya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan, dan ayat-ayat kitab suci yang sehubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Terutama hal ini terdapat di gereja-gereja Amerika. Kebebasan dan kesenangan yang dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat, ambisi untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan, membuat pengabdian sepenuhnya kepada usaha mencari uang. Keinginan mendapat popularitas dan kuasa yang tampaknya dalam jangkauan semua orang menyebabkan manusia memusatkan perhatian dan harapan mereka kepada perkara-perkara duniawi dalam hidup ini. Dan menganggap masih lama hari yang penting itu bila mana segala perkara yang sekarang ini berlalu. Ketika Juru Selamat menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya tanda-tanda kedatangannya, ia meramalkan kemurtadan yang terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali itu. Akan terjadi seperti pada waktu zaman Nuh, kegiatan dan bisnis duniawi dan mencari kepelisiran, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin, mawin, dengan melupakan Tuhan Allah dan kehidupan di masa yang akan datang. Bagi mereka yang hidup waktu ini, nasihat Yesus adalah jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 34 dan 36. Disalin dari buku Kemenangan Akhir, halaman 323. Renungkan lebih dalam. Berapa banyak rencana yang saya buat pada hari ini, yang sambil melakukannya, mata tertuju pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, mengingatkan kembali kepada kami bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Di pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah persiapannya pesta demokrasi, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga, kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, swasta maupun juga negeri, biarlah hikmat dan pengetahuan sorga senantiasa Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat bertanggung jawab mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai takut akan Tuhan sendiri. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, mengandalkan Tuhan, dan juga melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sesungguhnya. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus percaya akan janji Tuhan dan berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.